Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fahri Abadi Rasid, NIM 2018 012 099, mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan SMK 3 pada pabrik keramik. Untuk bagian pertama, saya akan membahas tentang perundangan K3 yang diterapkan pada pabrik keramik. Di sini terdapat 6 poin. Poin yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang Sistem Manajemen dan Keselamatan Tenaga Kerja. Yang keempat, Keputusan Menteri Nomor 186 Tahun 99 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Dan yang kelima, Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia. Kita next ke peraturan di tempat kerja. Nah, untuk peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para pekerja di pabrik keramik ini, yang pertama, pekerja wajib mengenakan APD. Yang kedua, menerapkan standar operasional prosedur. Yang ketiga, melaporkan setiap terjadi kecelakaan maupun permasalahan. Nah, jika pada tempat kerja suatu pekerja ini mengalami kecelakaan, maka diharuskan melaporkan kepada pengawas. Yang keempat, sanksi apabila tidak mengenakan APD saat bekerja. Kita masuk ke penggunaan alat pelindung diri. Di sini terdapat beberapa alat pelindung diri yang digunakan. Ada safety glass, kemudian safety helm. Ini untuk melindungi kepala. Ada ear protection untuk melindungi telinga. Karena dalam proses pembuatan keramik ini, mesin mengeluarkan suara yang cukup keras sehingga dibutuhkan ear protection ini. Ada respirator protection, rompi, sarung tangan, dan sepatu. Kita lanjut ke proses penyelesaian masalah K3. Ada 5 poin. Kita akan bahas satu persatu. Poin yang pertama, pencatatan pelanggaran untuk dijadikan arsip perusahaan, sehingga tidak akan terjadi hal yang sama. Yang kedua, memberikan sanksi bagi pelanggar sesuai dengan aturan perusahaan. Yang ketiga, mendiskusikan dengan komite K3 untuk menganalisa dan mencari solusinya. Poin yang keempat, mewawancarai pekerja yang melakukan pelanggaran guna untuk mengetahui alasan pelanggar. Dan yang terakhir, menghubungi pihak eksternal seperti lembaga K3, ahli K3, dan juga P2 K3 dalam menyelesaikan masalah. Nah, untuk solusi mencegah pelanggaran. Yang pertama, menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya K3 dalam bekerja. Yang kedua, memberikan buku saku tentang K3 dan standar operasional prosedur dalam bekerja. Yang ketiga, rutin mengadakan rapat internal untuk membahas pentingnya K3. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri. Yang kelima, mengundang spesialis K3 untuk mengecek dan mengevaluasi penerapan K3 pada perusahaan. Dan yang terakhir, rutin melakukan inspeksi tempat kerja. Kita lanjut ke proses konsultasi dan komunikasi K3. Ada 2 poin. Poin pertama, rutin melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan
seperti spesialis K3, P2K3, dan komite K3 dengan melibatkan para pekerja. Yang kedua, adanya audit dan inspeksi. Untuk bahaya yang timbul dan cara pengendaliannya, kecelakaan kerja diakibatkan karena human error maupun sistem pengelolaan K3. Untuk mencegah hal ini, diwajibkan penggunaan APD dan bersikap hati-hati saat bekerja. Untuk yang terakhir, perubahan dalam mengelola K3. Perubahan dilakukan dengan melihat kondisi di tempat kerja, apakah sistem perlu pembaruan atau tidak, dan melakukan diskusi dengan pelaku kepentingan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Saya rasa cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.